warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 Seminar Akuntansi. Saya Khalifatul Rahman, NIM 195. Saya Dewi Nur Rahmah, NIM 186. Saya Selina Ramadhani, NIM 112. Saya Apriliani Triastuti, NIM 201. Saya Usman Hasanah, NIM 110. Kami akan mereview sebuah jurnal yang kami unduh dari Emerald Insight yang sudah kami terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen dalam perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh rekan kami, Lulus. Pada jurnal yang telah kelompok kami pilih memiliki variabel dependen, yaitu kebijakan dividen. Kemudian untuk variabel independen terdapat 5, yaitu yang pertama profitabilitas, yang kedua leverage, yang ketiga likuiditas, yang keempat aset yang diagunkan, dan yang kelima pertumbuhan aset bersih. Untuk kebijakan dividen sendiri yaitu kebijakan manajemen perusahaan untuk menentukan laba yang tersedia untuk memegang saham. Profitabilitas yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba. Leverage yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Likuiditas yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada waktu tertentu. Aset yang diagunkan yaitu aset yang dijaminkan kepada kreditur untuk dijamin pinjaman perusahaan. Kemudian yang terakhir, pertumbuhan aset bersih yaitu kemampuan perusahaan untuk mengembangkan perusahaan dari waktu ke waktu atau mempertahankan posisi perusahaan. Tujuan dari pembuatan jurnal yang telah kami telah yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kebijakan dividen dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, yaitu faktor-faktor yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Metodologi pada jurnal ini menggunakan pendekatan regresi berganda. Temuan pada jurnal ini, yang pertama, profitabilitas dan aset yang diagunkan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Kemudian, pertumbuhan aset bersih, likuiditas, dan leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ukuran sampel. Berdasarkan metode purposive sampling, ditemukan sebanyak 90 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI memenuhi 3 kriteria. Dengan demikian menjadi sampel penelitian dalam jurnal ini. Yang pertama yaitu perusahaan terkait menerbitkan laporan keuangan pabrik yang diaudit dan terdaftar pada BEI dalam periode 2011 sampai 2015. Yang kedua, perusahaan yang relevan memperoleh penghasilan berturut-turut di tahun 2011 sampai 2015. Dan yang terakhir, perusahaan terkait membagikan dividen berturut-turut di tahun 2011 sampai 2015. Selanjutnya yaitu operasionalisasi variabel penelitian. Yang pertama yaitu kebijakan dividen. Pengertiannya yaitu kebijakan dividen tercermin dalam rasio pembayaran dividen atau DPR, yaitu persentase laba yang didistribusikan dalam bentuk dividen tunai. Untuk pengukurannya sendiri yaitu DPR sama dengan DPS dibagi earning per share. Yang kedua yaitu profitabilitas. Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan menggunakan ROA. Untuk mengukur ROA sendiri, yaitu ROA sama dengan pendapatan bersih dibagi total aset. Yang ketiga yaitu leverage. Leverage dalam penelitian ini diproksikan menggunakan DER. Untuk mencari DER sendiri yaitu total hutang dibagi total ekuitas. Yang keempat likuiditas. Likuiditas dalam penelitian ini diproksikan menggunakan aset lancar. Untuk mencari rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi utang lancar. Dan yang kelima, aset yang diagunkan. Aset yang dijaminkan bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu aset yang diagunkan sama dengan total aset dibagi total aset tetap dibagi total aset. Dan yang terakhir yaitu pertumbuhan aset bersih. Pertumbuhan aset bersih ini untuk mencarinya yaitu total aset sama dengan total aset tahun ini dikurangi total aset pada tahun sebelumnya dibagi total aset pada tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu tentang teknik pengambilan data. Jenis data yang digunakan dalam jurnal ini yaitu data berupa data sekunder. Sumber data diperoleh dari BEI
dengan mengakses web www.idx.co.id. Prosedur pengumpulan datanya sendiri yaitu dokumentasi dengan mencatat data yang tercantum dalam laporan keuangan. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Dalam jurnal kali ini menggunakan teknik analisis data yaitu uji asumsi klasik dengan model regresi berganda yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji kolinearitas. Yang pertama, hasil dari analisis regresi berganda, uji normalitas memiliki syarat dengan nilai signifikan harus lebih dari 0,05 seperti yang ada pada tabel yang ada di PowerPoint. Nilai signifikan dari uji normalitas yaitu 0,200 yang artinya data tersebut dapat diterima. Selanjutnya ada uji non heterokedastisitas, sama seperti uji normalitas yaitu memiliki syarat nilai signifikansi harus lebih dari 0,05. Namun pada jurnal tertera bahwa data tersebut tidak dapat nilainya kurang dari 0,05 yaitu 0,001. Nilai signifikansi tidak lebih dari 0,05 seperti yang ada dalam tabel di PPT. Jadi peneliti melanjutkan dengan cara menguji data dengan regresi linear. Hasil dari regresi linear tersebut memiliki nilai signifikansi 0,822 yang artinya nilai tersebut dapat diterima karena lebih dari 0,05. Selanjutnya ada uji non multikolonialitas yang memiliki syarat nilai VIF kurang dari 5. Dapat dilihat pada tabel kelima variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 5, yaitu artinya data tersebut diterima. Selanjutnya ada uji F dan uji T. Pada uji F peneliti memiliki hasil 3,274 yang artinya data tersebut diterima. Lalu diuji dari hasil uji F diketahui nilainya adalah 3,274 dengan taraf signifikansi 0,024. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelima variabel independen secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dividen. Selanjutnya uji T. Dari hasil uji T seperti yang ada dalam tabel di PPT, disimpulkan bahwa semua variabel independen memiliki pengaruh negatif terhadap variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil dari analisis data profitabilitas aset yang diagunkan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Dan pertumbuhan aset bersih, likuiditas dan leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen. Oke, yang selanjutnya yaitu hasil analisis datanya. Yang pertama, profitabilitas. Aset yang digunakan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Yang kedua, pertumbuhan aset bersih, likuiditas dan leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Temuan penelitian dalam jurnal ini, yang pertama, aset yang dijamin memiliki efek negatif tetapi tidak signifikan pada kebijakan dividen. Ini menunjukkan tingginya aset yang dijaminkan tidak mempengaruhi kebijakan dividen. Yang kedua, pertumbuhan aset bersih memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap dividen. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan
aktiva bersih akan menurunkan kebijakan dividen. Yang ketiga, likuiditas memiliki hasil negatif berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Ini menunjukkan bahwa likuiditas yang lebih tinggi akan menurunkan kebijakan dividen. Yang keempat, leverage memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen yang diperoleh. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi leverage akan menurunkan kebijakan dividen. Yang terakhir, profitabilitas memiliki efek negatif tetapi tidak signifikan pada kebijakan dividen. Ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang tinggi tidak mempengaruhi kebijakan dividen. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan dan rekomendasi selanjutnya. Untuk investor yang harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan sehingga bisa dijadikan pertimbangan investor dalam menginvestasikan dana di perusahaannya. Yang selanjutnya yaitu telaah abstrak. Yang pertama, secara umum abstrak telah dijelaskan dengan baik. Yang kedua, cara pengambilan sampel yang digunakan sudah jelas. Yang ketiga, originalitas yang dipaparkan kurang menjelaskan. Yang selanjutnya, telaah introduction. Yang pertama, tidak ada research gap. Yang kedua, tidak menjelaskan alasan pemilihan variabel independen. Yang ketiga, fenomena gap sudah dijelaskan dengan baik. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang telaah literatur review. Di telaah literatur review itu ada leverage dan pertumbuhannya akan tidak ada literatur reviewnya. Telaah metode penelitian itu ada 3. Yang pertama itu pemaparan jenis penelitian sudah jelas, maksudnya di sini itu jenis penelitiannya itu ada penelitian kausal komparatif. Yang selanjutnya itu ada pemaparan sampel sudah jelas, ada 90 sampel sesuai kriteria yang sudah dijelaskan sama Mbak Dewi. Yang ketiga itu ada kurang menjelaskan populasi. Maksud di sini itu populasinya itu tidak tahu siapa saja perusahaan yang masuk di kriteria populasi dalam sampel ini. Selanjutnya itu ada telaah result dan discussion. Itu adalah pemaparan sudah jelas walaupun terbatas. Ada telaah conclusion, yaitu kesimpulannya itu sudah jelas sesuai dengan kriterianya tersebut. Selanjutnya itu ada telaah secara umum, maksudnya ini ada 2, yaitu artikel yang ditulis itu oleh seorang Indonesia sehingga itu memungkinkan pembaca itu lebih mudah untuk memahami isinya, dan istilah-istilahnya itu sudah ada kayak gitu. Yang kedua itu ada model pemaparan artikel mudah untuk dipahami. Begitu teman-teman review dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam review jurnal semata-mata kami yang masih dalam tingkat belajar. Kami juga mengharap kritik dan saran teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.